pemirsa Anda masih menyaksikan NTV Prime bersama saya Muhammad Irsal. Kematian Dr. Aulia Risma Lestari sudah hampir 1 bulan. Namun penyebab kematiannya masih belum diketahui. Keluarga membantah jika Aulia meninggal karena bunuh diri. Namun dugaan perundungan, intimidasi, serta pembalakan hingga kini belum juga menampakkan titik terang. Hal ini mendorong keluarga untuk mencari keadilan dan kebenaran melalui jalur hukum. Untuk membahas gugatan yang dilaporkan keluarga Aulia, kami mengundang kuasa hukum keluarga Aulia, Michelle Ahmad, yang kami masih tunggu kehadirannya melalui sambungan Zoom. Dan yang telah bergabung bersama kami, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril, yang sudah tersambung melalui Zoom. Selamat malam Pak Syahril, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Tapi sebelum kita berbincang, saya punya paket pengantar terlebih dahulu berikut ini untuk Anda. Kematian Dr. Aulia Risma Lestari sudah hampir 1 bulan. Namun belum ada satupun tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Padahal Kementerian Kesehatan telah memberikan hasil investigasinya dan membenarkan adanya perundungan serta pemalakan terhadap PPDS Anestesi FK Undip. Keluarga Aulia pun geram sehingga melaporkan adanya dugaan tindakan pidana perbuatan tidak menyenangkan, intimidasi, hingga pemerasan ke Polda Jawa Tengah. Gugatan keluarga Aulia menjadi jalan bagi sejawatnya yang bernasib sama untuk buka suara. Tak hanya itu, kematian Aulia diharapkan menjadi jalan terang untuk membongkar dugaan praktek perundungan dan pemerasan di PPDS Anestesi FK Undip. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, pemirsa, ada temuan-temuan baru yang diinformasikan oleh Kemenkes terkait laporan dugaan perundungan atau bullying di sistem program pendidikan dokter spesialis, tapi akan kami bahas nanti. Tapi sebelumnya saya mau minta tanggapan dulu ke Pak Syahril. Hampir 1 bulan kasus tewasnya Dr. Aulia, 14 Agustus sejak ditemukan hingga kini 10 September, belum juga terungkap. Apa yang menjadi concern Anda dari Kemenkes? Ya, terima kasih ya Mas Irsal. Jadi memang kasus ini sudah menjadi isu nasional dan menjadi perhatian bersama. Ya, memang ada 2 hal yang penting di dalam kasus ini. Yang pertama perundungan itu sendiri, yang kedua kematian itu sendiri ya. Dan memang ini harus menjadi satu kesatuan, apakah ada kaitannya atau tidak ya. Kami dari Kementerian Kesehatan memang hanya sebatas melakukan investigasi ya atau penyelidikan yang mendalam yang kaitannya dengan perundungan ya. Sementara untuk kematian dan penyebab kematian semuanya diserahkan kepada pihak kepolisian. Dan apa yang menjadi temuan fakta di lapangan yang ada kaitannya dengan dugaan perundungan itu juga sudah kami berikan kepada pihak kepolisian begitu. Baik, dari hasil investigasi yang mengungkap bahwa ada perundungan, tahapan-tahapan apa saja yang dilalui oleh tim investigasi dari Kemenkes itu sendiri, Pak Syahril? Ya, kami berdasarkan data fakta di lapangan. Yang pertama dari rekaman ya di HP, kemudian WhatsApp ya, kemudian juga di buku harian ya. Almarhumah itu yang menjadi entry point ya bagi kami yang kami kaitkan bahwa itu memang ada dugaan-dugaan yang kaitannya dengan perundungan. Nah, itu sudah kita sampaikan kepada pihak kepolisian semua, termasuk adanya iuran atau penarikan uang masing-masing di angkatan almarhumah. Itu sekitar 20 sampai 40 juta per orang per bulan dalam semester awal. Nah, itulah hal-hal data yang kami temukan yang tentu saja ini harus bersama-sama kami sampaikan kepada pihak kepolisian begitu. Baik,
Pak Syahril, masyarakat berhak tidak mudah percaya dengan hasil investigasi. Dengan kemajuan teknologi, dengan berkembangnya AI begitu ya, artificial intelligence, bahwa bagaimana membuktikan rekaman yang beredar itu merupakan valid suara dari almarhumah Dr. Aulia. Ya, ini nanti ada ranahnya di kuasa hukum yang menyampaikan rekaman itu kepada pihak kepolisian. Kami dari Kementerian Kesehatan terus terang tidak masuk ke dalam ranah itu ya, karena itu sudah bagian dari di luar kewenangan kami gitu kan. Baik. Ada dugaan perintangan tim investigasi Kemenkes, ini benar adanya? Jika benar, siapa yang berupaya merintang investigasi yang dilakukan oleh Kemenkes, Pak Syahril? Jadi seperti halnya yang beberapa kali kami sampaikan ya, kemudian juga diikuti dengan surat ya, surat pemberhentian atau tidak dilaksanakannya prodi anestesi di Rumah Sakit Karyadi itu merupakan bagian dari tindak lanjut yang kami hadapi pada saat itu. Nah, dengan menghentikan sementara ya pendidikan di Karyadi itu ingin diharapkan adanya suatu suasana atau suatu kondisi yang memang mendukung untuk penyelidikan ini. Karena hal ini kan berkaitan dengan banyak pihak dan berkaitan juga dengan ketersinggungan atau keterkaitan dengan pihak lain yang memang harus hati-hati betul ya. Memang mendapatkan informasi. Tidak mudah kita mendapatkan keterangan dari berbagai pihak. Karena tahu sendiri kalau di sistem pendidikan itu antara senior dan junior memang ada yang memang menjadi batas-batas bagi mereka. Nah, untuk itulah kami melakukan tindakan itu gitu ya. Termasuk kemarin dari Karyadi juga menghentikan sementara ya praktek dari dekan FK Undip di rumah sakit. Karena ini memang kewenangan dari dirut rumah sakit, karena memang diharapkan memang tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan tangan atau masalah-masalah yang dihadapi pada saat kita melakukan investigasi begitu. Baik, ada perbedaan pernyataan dari Kemenkes dan juga pihak dari Undip sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada aksi perundungan tersebut, padahal Kemenkes sudah menghasilkan investigasi bahwa ada perundungan di sana. Nah, ini ada perbedaan keterangan ini, apa yang dimaksudkan masyarakat? Apakah ada dugaan menutup-nutupi kasus yang ada di Undip oleh pihak kampus sendiri atau seperti apa, Pak Syahril, untuk menjawab rasa keingintahuan masyarakat? Sebetulnya memang pendidikan ini kan melibatkan dua instansi ya atau institusi. Satu FK Undip di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua RSUP Karyadi di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, dua hal ini dua menjadi satu ya, satu menjadi kesatuan. Tetapi mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini FK Undip memang mempunyai suatu kewenangan masing-masing, termasuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat mereka. Termasuk Kementerian Kesehatan juga mempunyai kewenangan untuk menyampaikan apa yang menjadi informasi yang kami dapatkan ke publik. Nah, tentu saja kita berharap ke depan karena ini sama-sama institusi pemerintah harus ada satu kesatuan yang memang kita ingin menegakkan apa yang menjadi tujuan dari dihilangkannya perundungan di sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Nah, jadi begitu Mas ya. Jadi untuk membuktikan mana yang betul dan mana yang itu ya silakan nanti berproses di suatu sistem yang nanti akan kita sebut dengan suatu peradilan mungkin ke depan ya. Baik, saya akan membuka data dan mohon penjelasannya secara mendetail Pak Syahril terkait 1.540 laporan bullying atau perundungan PPDS. Yang saya ingin mintakan keterangan dari Pak Syahril adalah bagaimana komposisinya. Kalau dikatakan ada kampus yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan
yang di bawah Kemenkes dan yang berstatus swasta. Boleh dijabarkan secara lengkap apa hasilnya? Jadi per tanggal 6 September kemarin ya, Ya, itu setelah dibukanya kanal laporan perundungan ini dari semua pihak ya, di situ ada nomor WhatsApp-nya, itu banyak sekali laporan-laporan yang masuk ke kita ya. Dari terakhir itu sebanyak 1.857 Mas, tanggal oke. 6 September ya. Udah meningkat lagi ya. Tetapi dari sekian banyak itu, tidak semuanya ternyata perundungan yang seperti kami terima. Yang masuk dalam kategori perundungan itu adalah sebanyak 401 ya. Dan itu terjadi di rumah sakit vertikal. Rumah sakit vertikal itu artinya rumah sakit yang milik Di bawah Kementerian Kesehatan Kemenkes, ya. baik. Itu ada sebanyak 231, yang lainnya adalah rumah sakit yang di bawah pemerintah daerah, terutama ya RSUD. Seperti halnya ada di daerah Surabaya, kemudian di Jawa Tengah dan sebagainya 170. Nah khususnya di Kemkes ya, sebanyak 231 itu, 103-nya sudah ditindaklanjuti ya memang, dan kita sudah menetapkan 39 sanksi kepada peserta didik yang memang terbukti ya setelah dilakukan investigasi. Baik, sanksinya apa saja, Pak Syahril? Kalau kita menanti sanksi lain yang diberikan oleh Undip selain pembekuan PPDS di Undip itu sendiri? Ini di luar yang kasus ya Dr. Risma ya. Ya, Jadi yang sebelumnya itu, jadi sesuai dengan instruksi Menteri Kesehatan ya tahun 2023 bulan Juli ya, itu ada 3 sanksi yang diberikan kepada para pelaku. Ya, saya ulangi itu pelakunya dulu ya. ya, Dikategorikan sebagai perundungan itu ada 4 Mas ya. Satu adalah peserta didik itu sendiri ya, jadi mahasiswanya atau dokter spesialis, bisa junior bisa senior. Yang kedua adalah staf pengajar atau dosennya ya. Yang ketiga adalah staf rumah sakit ya, dan terakhir adalah direksi rumah sakit. Jadi keempat unsur ini bisa menjadi bagian dari perundungan. Nah untuk itulah sanksi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan itu ada 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat ya. Kalau ringan dia hanya memberikan surat peringatan ya, peringatan. Kalau dia sedang dia diturunkan 3 bulan atau tidak boleh mengikuti pendidikan di rumah sakit selama 3 bulan. Begitu juga untuk staf pengajar, dia mungkin tidak boleh mengajar ya. Nah kalau berat itu khusus untuk mahasiswa itu bisa dikembalikan oleh rumah sakit ke Fakultas Kedokteran. Jadi tidak mengeluarkan mahasiswa itu, karena rumah sakit tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan itu. Ya. Kami mengembalikan karena terbukti yang bersangkutan melakukan kategori perundungan berat dan mengganggu sistem pendidikan di rumah sakit. Ya, begitupun kalau terjadi pada staf pengajar, dia bisa dibebaskan tugas mengajar selama 12 bulan, 1 tahun. Ya, nah kalaupun dia itu sebagai ASN atau PNS, bisa juga diturunkan atau dibebas tugaskan. Kira-kira begitu akan diberikan sanksi sesuai dengan keadilan berat ringannya. Baik, Pak Syahril, ini bentuk perundungan banyak sekali ya, bentuk perundungan verbal, fisik, dan lain sebagainya. Yang tercatat dari 401 perundungan yang terlapor oleh Kementerian Kesehatan, apa bentuk perundungannya yang masuk laporan? Semuanya ada, ya. Ada yang berkait verbal, ada yang fisik, ada yang cyber. Cyber itu seperti halnya digitalisasi ya, melalui pesan singkat, melalui meme dan sebagainya, ya. Dan yang paling banyak ini adalah di luar yang verbal maupun di luar yang fisik tadi. Nah itu sebagai contoh ya, itu adanya penarikan dana atau iuran lah gitu masing-masing orang itu di luar ketentuan yang berlaku. Kan selama ini seluruh residen itu kan membayar uang sekolah istilahnya, uang kuliah selama 1 semester yang disebut dengan UKT,
uang kuliah tunggal yang dibayarkan ke fakultas kedokteran atau universitas masing-masing. Ya, tidak ke rumah sakit. Nah, perundungan yang terjadi adalah menarik iuran kepada masing-masing untuk keperluan di luar pendidikan. Contohnya dengan untuk melakukan makan-makan, pesta, kemudian pembayaran hotel, kemudian seminar. Baik. Penarikan dana yang terjadi juga pada ya. Nah, kemudian ada lagi perundungan yang katakanlah tadi melakukan atau diberikan tugas-tugas yang di luar porsinya gitu. Ya. Yang ini tidak boleh terjadi karena akan mengganggu sistem pendidikan di rumah sakit atau di fakultas kedokteran itu. Banyak contoh ya yang saya kira sudah kita sebar dan banyak berita yang beredar perundungan apa saja yang dapat dilakukan oleh senior maupun oleh staf pengajar kepada calon dokter spesialis ini. Baik. Pak Syahril, ironis memang perundungan terjadi di ruang lingkup yang memang seharusnya oknum-oknum atau pihak-pihak ini aware terhadap dampak dari perundungan, baik sakit secara fisik ataupun sakit secara psikologis begitu ya. Mengapa ini terjadi? Apakah ada sistem yang dinamakan budaya senioritas terhadap junior-junior yang memang sedang mengalami ataupun menjalani proses pendidikan? Ya, memang ini sangat kompleks ya Mas ya. Nah, makanya dengan peristiwa ini sebetulnya menjadi titik poin bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi sebetulnya perundungan ini kan sudah terjadi sejak awal pendidikan ada tuh ada. Hanya saja tingkatannya yang berbeda-beda. Dan tidak semua prodi juga melakukan. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Yang melakukan mungkin hanya itu ya. Nah, karena Indonesia kita ini sedang menyiapkan generasi emas di tahun 2045 ke depan, anggap sumber daya manusia kesehatan ada masalah yang harus kita benahi, ya, baik dari profesionalisme, kemudian dari mutunya maupun dari budayanya, termasuk kekurangan tenaga dokter ya. Makanya ada program transformasi kesehatan, khususnya di sumber daya manusia kesehatan. Nah, ini masuk di dalam undang-undang kesehatan yang tahun yang lalu kita sahkan, yaitu negara itu hadir untuk memberikan perlindungan pada calon dokter dan dokter spesialis yang sedang melakukan pendidikan. Perlindungan dalam bentuk macam-macam, ya. Perlindungan pada saat dia melaksanakan jam kerja, perlindungan pada saat kalau dia ada satu masalah hukum dan sebagainya. Nah, dengan kehadiran negara inilah maka sistem harus diperbaiki. Tidak boleh ada suatu perundungan lagi, dan itu masuk dalam undang-undang loh Mas ya, yang nanti kita jabarkan dalam PP dan nanti juga Permenkes. Baik, Pak Syahril, dari 1.800 sekian kasus yang diterima oleh Kemenkes terkait dengan perundungan di PPDS begitu ya, dengan berulangnya perlakuan perundungan di PPDS Undip ini apakah bisa menjadi rujukan baru yang bisa dilaporkan oleh keluarga korban tentunya untuk melaporkan Undip dengan dugaan pengabaian dari data yang dikeluarkan oleh Kemenkes terkait perundungan. Ini ada proses pembiaran. Apakah ini juga bisa menjadi rujukan laporan kepada pihak kepolisian? Kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya di NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Pak Syahril, saya punya data terkait dengan jumlah atau persentase dokter PPDS yang mengalami depresi. Saya buka data terlebih dahulu. Ini sumber Kemenkes Maret 2024. Nanti kalau ada yang kekeliruan, tolong dikoreksi Pak Syahril. 24% mahasiswa PPDS alami gejala depresi. 399 peserta PPDS ingin mengakhiri hidup. Itu Maret 2024. Sementara sekarang sudah September 2024. Which is itu udah lebih dari 5 bulan, hampir 6 bulan. Bagaimana Anda menanggapi ini?
Ya, pertama masalah data ya. Memang betul di bulan Maret Kementerian Kesehatan melakukan screening ya, survei masalah psikologis ini ya. Dari sekitar 12.000 PPDS yang dilakukan survei ini, memang ada 24% yang masuk dalam kategori tadi depresi. Dan sejumlah tadi 399 atau 3% dari itu memang masuk kategori berat. Nah, program pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melakukan pendampingan kepada yang masuk kategori tadi, Mas, ya. Jadi kan di situ ada datanya tuh dari Fakultas Kedokteran mana dilakukan pendampingan oleh rumah sakit. Kan di rumah sakit kita ini kan punya para spesialis, ada yang psikolog, ada yang psikiatri, yang nanti yang kita tugasi untuk melakukan ini, ya. Nah, untuk itu kita ke depan ya khusus karena perundungan ini bisa menyebabkan kelelahan fisik maupun kelelahan psikis, maka tugas kita untuk meniadakan perundungan ini bullying. Jadi tidak ada lagi. Mungkin kalau depresi ringan-ringan bolehlah karena kadang-kadang sekolah ini kan berat, Pak ya. Dia harus belajar tiap hari, kadang-kadang ada ujian, ada paparan dan sebagainya berat dan tidak semua orang mempunyai suatu tingkat kematangan psikologis. Nah, boleh itu, tapi jangan sampai beban psikologis karena perundungan, beda ya. Ya. Contoh tadi kalau perundungan, dia harus menyetor uang sekian puluh juta setiap bulan bagi orang yang tidak mampu, berat ya. Apalagi dengan tugas-tugas yang di luar itu juga berat. Sebaiknya tidak boleh diadakan lagi. Ya. Gitu loh ya, sehingga kita fokus kepada pendidikan agar mereka ini menjadi orang-orang yang disiapkan menjadi dokter spesialis yang profesional, bermutu maupun berbudaya. Gitu. Baik, Pak Syahril, saya yakin memang pendidikan kedokteran ini berat, ditambah lagi dengan perundungan baik mungkin ancaman, intimidasi, pemerasan yang tadi Anda sebutkan datanya terkait 1.800-an laporan perundungan begitu ya. 24% ini cukup banyak. Bagaimana ini bisa terminimalisir? Paling tidak ada proses pemeriksaan psikologi secara berkala bagi mereka-mereka yang sedang melakukan pendidikan kedokteran terutama spesialisasi. Ya, jadi ada yang jangka panjang kita siapkan dulu ya. Jangka panjang itu adalah kita betul-betul mengharuskan seleksi calon ya dokter spesialis ini melalui juga tes psikologi. Ya. Jangan sampai nanti nggak sesuai dong dia milih ini ternyata dia nggak mampu atau mempunyai satu keterbatasan. Itu satu. Yang kedua dari yang tadi datanya ada 24% tadi kan itu tersebar di rumah sakit masing-masing ya. Nah, kita sudah memerintahkan kepada direktur rumah sakitnya bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran agar dilakukan pendampingan. Nah, pendampingan itu macam-macam ya. Bisa berupa konsultasi, bisa melakukan pemeriksaan yang berkelanjutan, sehingga yang tadinya mempunyai depresi yang agak berat, lama-lama hilang, dan seterusnya. Toh gangguan psikologis ini kan bisa kita obati, bisa kita atasi ya dengan pendampingan tadi gitu. Dan tentu saja ya tadi perundungan harus dihapuskan karena memang ini yang menjadi penyebab. Rasanya untuk menghapuskan perundungan secara 100% saya masih pesimis, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba melakukan meminimalisir perundungan itu. Nah, sebenarnya yang menjadi fokusnya adalah jam kerja juga menjadi indikator stres pada peserta PPDS ini, Pak Syahril. Sebenarnya bagaimana sistem PPDS ini yang sebenarnya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah perlu reformulasi sistem PPDS itu sendiri, Pak Syahril, menurut Anda? Ya, jadi pendidikan kedokteran ini kan memadukan ketiga hal ya sebetulnya ya. Satu ada pendidikan, yang kedua ada pelayanan, dan juga ada penelitian. Ya, masing-masing ini punya tingkat stres yang tinggi juga ya. Jangan dikira penelitian tidak membuat juga gitu ya. Nah, khusus untuk jam pelayanan tadi ya, memang sudah ada aturan di dalam kepegawaian atau ketenaga kerjaan ya. Antara 40-50 jam satu minggu ya. Memang betul kalau di kedokteran terutama di prodi yang besar itu membutuhkan waktu yang lebih panjang lama. Karena apa? Karena dokter
spesialisnya yang sudah menjadi DPJP namanya, itu harus bertanggung jawab dalam 7 kali 24 jam pasien di rumah sakit. Nah, untuk itu para mahasiswa yang tadi ikut dalam pendidikan memang harusnya diatur ya, jam berapa dia di mana, jam berapa dia di mana, dan seterusnya. Nah, inilah yang mungkin akan kita godok bersama kembali bersama Fakultas Kedokteran agar ya beban-beban kerja tadi bisa diatur ulang dan jangan menjadi stres psikis. Bayangkan kalau orang berangkat jam 3 pagi, pulang jam 12 malam, itu memang sudah sangat di luar aturan, ya. Tapi kalau sekali-sekali atau seminggu 2 kali, bahkan 3 kali jaga malam, itu sudah biasa di kita karena memang pasien tadi kan 7 kali 24 jam harus diatur, tapi kan bisa diatur, jangan tiap hari. Baik, untuk reformulasi sistem itu, Kemenkes mungkin bisa berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran universitas terkait, tapi tidak melepaskan tanggung jawab dari Kementerian Ristek dan Dikti sebagai ujung tombak dari universitas begitu ya. Sementara kami mengundang pihak dari Kemenristek Dikti untuk bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog, tapi belum ada yang menyatakan kesediaannya untuk berdialog bersama kami. Saya punya datanya lagi Pak Syahril terkait dengan data rumah sakit dengan PPDS yang mengalami depresi terbanyak. Di tingkat pertama ada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, sementara ada juga Dr. RS Karyadi, tempat di mana Dr. Aulia ini menjalani pendidikan PPDS begitu ya, ada di posisi ke-7, ke-6. Oke, ke-6. Nah, ini data yang juga baru kami terima dari Kemenkes dari Maret juga sebenarnya. Nah, ini mungkin ada perubahan juga. Nah, bagaimana untuk meminimalisir? Kalau tadi saya mengatakan pesimis untuk meminimalisir data peserta PPDS yang mengalami depresi di rumah sakit yang vertikal dengan Kemenkes. Apa yang bisa dilakukan nyatanya saat ini, Pak Syahril? Ya, nah, Mas Irsal, harusnya kita bernuansa optimis ya. Karena hari ini pun pembahasannya ini untuk masa depan. Kalau masa depan pesimis, kita akan repot bahasa. Keoptimisan itu perlu ada koordinasi dari berbagai pihak. Kalau satu pihak saja saya rasa ini kurang pas gitu ya, berat. Contohnya Kemenkes yang berjuang melakukan investigasi, terus kemudian menangani laporan 1.800 perundungan. Rasanya Kemenkes juga berat begitu kan Pak Syahril? Ya, terima kasih kalau dari Mas Irsal menilai begitu, tapi kami tetap optimis kalau ini kan masalah negara ini sebetulnya kan, yang harus diselesaikan oleh banyak pihak yang terkait. Nah, kalau data tadi, memang betul data itu dikeluarkan Kemenkes. Pertama alasannya memang seperti RSCM itu memang jumlahnya banyak itu PPDS-nya, sehingga kasusnya juga banyak. Tetapi seiring dengan itu ya, nah dengan dibukanya kanal ini mungkin awalnya banyak ya, tapi dengan kasus ini diangkat ke permukaan melalui banyak pembahasan ini, apalagi adanya korban begini, maka yang lain ke depan akan berpikir ulang. Karena apa? Dia akan terpublish seperti ini. Yang kedua juga ada hukuman. Ya, hukumannya main-main loh ya. Jadi peserta didik kalau dia ternyata harus dikembalikan, waduh, cita-citanya gagal dong menjadi seorang dokter spesialis, keluarganya kecewa dan sebagainya. Nah, untuk itu diperlukan peran siapa? Peran keluarga juga. Ayo dong, kamu sekolah yang baik, jangan sampai melakukan ini. Kemudian juga pihak fakultas juga harus menjaga. Dengan kasus ini kan banyak yang harus dilakukan oleh pihak fakultas, banyak yang harus dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan dalam hal ini rumah sakit. Nah, kalau semua pihak tadi berperan tadi, ayo ujungnya kan kita ingin candra dibuka Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan ini menghasilkan dokter yang hebat, berkualitas profesional tapi berbudaya. Akhirnya masyarakat kan menikmati. Nah, untuk itu masyarakat juga harus menjadi pengawal nih, Mas Irsal ya. Terima kasih kepada NTP ini mengangkat ini sebagai bagian bentuk kepedulian media
untuk berperan serta untuk mensosialisasikan agar terjadi perundungan ini betul-betul kita minimalisir, dan insya Allah ya, instruksi Menteri Kesehatan itu jelas banget, Pak ya. Ya. Dan hukuman itu juga jelas. Ya memang kita, karena ini kan baru ya tahun 2023, mudah-mudahan 2024 dan seterusnya ini akan jauh lebih banyak. Dan kalau kami optimis ya. Baik, Pak Syahril, saya masih punya data satu lagi terkait kita lihat program studi subspesialis dengan gejala depresi terbanyak ini ada spesialis ilmu kesehatan anak. Sementara untuk spesialis anestesi ada di nomor 3, termasuk yang tertinggi nomor 3. Nah, lagi-lagi apa yang mungkin bisa dilakukan Kemenkes untuk meminimalisir angka ini? Bagaimana bisa spesialis-spesialis yang sedang diemban oleh para dokter ini memiliki tingkat stres yang cukup tinggi? Ya, makanya nanti kalau dengan pemetaan awal ya, kita bisa tahu nih calon mahasiswa ini bagaimana kematangan dia dalam mengelola psikologis ini, itu menjadi dasar ke depan. Sebetulnya Pak ya, semua prodi tadi mempunyai tingkat stres tinggi, terutama di tingkat pembelajarannya, ya kan harus belajar tuh, ya kan? Karena spesialis kan, belajar betul sampai luar biasa, kemudian harus menulis paparan, kemudian harus membuat kasus dan sebagainya, itu dalam hal ilmiah. Tetapi juga dia sekaligus harus berpraktek bagaimana melayani pasien. Dan itu tidak gampang, contohnya dia harus jaga di IGD, jaga di ruang rawat inap, dan seterusnya. Nah sehingga sebetulnya kami katakan tadi, sebetulnya hampir sama ya, terutama yang di 4 besar Mas ya, 4 besar penyakit dalam, bedah, termasuk anestesi di 4 besar. Yang lain bukan berarti tidak ada, ya tetap aja ada, nah, gitu loh. Cuman mungkin lebih sedikit lebih ringan dibanding ke 4 besar tadi ya. Baik, dengan dampak pembekuan program anestesi bagi RS Karyadi begitu ya, dan juga Undip, ini mungkin masyarakat menilai bagaimana penanganan pasien di rumah sakit tersebut yang membutuhkan penanganan anestesi seperti tindakan bedah dan lain sebagainya. Ini ada kekhawatiran tersebut, Pak Syahril. Nah, jadi gini, kami berikan penjelasannya. Jadi rumah sakit ini kan sudah ada dokter-dokter yang tetap di sana. Spesialisnya menjadi pegawai rumah sakit tersebut. Contohnya pegawai rumah sakit Karyadi. Dia udah lengkap itu, mulai dari anak, bedah, obstetrik dan sebagainya. Ya. Kemudian perawatnya juga begitu. Nah, dengan ditambahnya PPDS tadi sebetulnya tugas utama dia adalah pendidikan loh ya. Belajar dia. Ya, belajar. Hanya saja untuk dia sudah tingkat naik atas itu, dia diberikan kewenangan untuk membantu dan melaksanakan secara mandiri. Hanya saja tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam penanganan pasien. Ini terbukti salah satunya Pak ya. Jadi residen itu walaupun dia bekerja melayani itu, untuk klaim kita ke BPJS tidak boleh, harus melalui dokter yang kita. Jadi mereka memang dianggap sebagai statusnya pendidikan. Nah gitu Pak ya. Jadi kalau ini sementara di Undip atau di Karyadi ini diberhentikan sementara, itu insya Allah tidak ada masalah karena di sana dokter spesialisnya masih banyak, kemudian juga ada para pembantu dokter yang di bidang anestesi juga cukup ya. Nah harapannya dengan model seperti ini kita memberikan introspeksi diri ke depan bagaimana bukan hanya Undip ya, bukan hanya Karyadi, tapi seluruh rumah sakit pendidikan, baik itu yang milik vertikal maupun rumah sakit juga milik rumah sakit daerah yang saya sebutkan tadi. Ya, itu juga kewajiban yang harus kita tata ya. Ya, harus menjadi perhatian rumah sakit yang vertikal dengan Kemenkes maupun yang tidak begitu ya. Namun waktu kita terbatas, Pak Syahril, sayang sekali kuasa hukum keluarga Aulia, Michelle Ahmad, sampai di akhir perbincangan kita belum juga bisa menghubungi beliau. Tapi saya minta terakhir dari Pak Syahril, bagaimana keinginan Kemenkes untuk membantu penanganan kasus kematian Dr. Aulia ini segera terbongkar secara terang benderang.
Ya, terima kasih ya. Jadi kasus ini diharapkan menjadi akhir kalau bisa ya, akhir dari suatu kasus perundungan yang ada di rumah sakit pendidikan di Indonesia, bukan hanya di Karyadi, Indonesia. Dan ini menjadi pembelajaran kita semua. Intinya adalah ini tidak boleh terjadi lagi ke depan, ya. Mungkin diminimalisir, tapi akhirnya tidak boleh terjadi, dan kita betul-betul menyiapkan sistem pendidikan. Nah, karena sistem pendidikan kedokteran ini melibatkan dua institusi, yaitu universitas, fakultas kedokteran, dan rumah sakit, maka betul-betul kedua pihak ini memberikan suatu kontribusi yang besar mengawal ini. Jadi mulai dari masuk proses dalam pendidikan ini sampai dia keluar nanti betul-betul menjadikan dokter spesialis yang kita harapkan bersama untuk bangsa dan negara ini gitu Pak. Baik, kita kawal terus. Kita harapkan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi. Penanganan kasus kematian Dr. Aulia ini terbuka secara objektif, termasuk sejumlah pihak yang terkait dengan kematian ini. Terima kasih, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat kembali bertugas, terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa, NTV Prime masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.